اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Selama ini kita ngejar sesuatu yang nggak ada, fata morgana yang dikejar. Dunia ini fana. Ngejar sesuatu yang buat capek, buat susah, buat lelah, buat berkelahi, buat musuhan, buat saling menyakiti satu dengan yang lain, yang membuat damai, membuat cinta, membuat senang, nggak kita kejar yang asli. Makanya sekarang saatnya berubah. Tinggalkan pola pikir masa tadi itu, dibuang semua. Hidayah itu harus dikejar dan dicari, bukan ditunggu datang. Dan setiap orang, teman-teman sekalian, yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Kalimat ini penting. Setiap orang yang bergerak, dia yang akan menghasilkan. Orang yang tidak bergerak, teman-teman sekalian, tidak akan ada hasil karyanya. Mengkhayal kalau cuma duduk, kemudian mengatakan nanti kalau ada kesempatan, nggak bisa. Bergerak, tunjukkan sesuatu, lakukan walaupun belum maksimal. Nanti masalah dia berkembang, itu urusan nanti. Yang penting sekarang ke depan ada sesuatu yang kita kerjakan, dan orang yang menunggu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita cek hati kita ini, sudah bisakah kita merasa bahagia dengan bahagianya orang lain? Kalau udah bisa, nikmatnya luar biasa. Kita nggak punya mobil, lihat saudara kita punya mobil, bahagia, Masya Allah. Kita nggak punya rumah, lihat saudara kita punya rumah, bahagia. Sehingga sepanjang jalan dan hidup kita akan selalu bahagia setiap melihat nikmat yang dimiliki orang lain. Mudah bahagia itu, mensyukuri yang kita miliki dan mensyukuri yang dimiliki orang lain. Karena pada hakikatnya syukur adalah melihat yang memberi. Yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita iri dengan pemberian yang dimiliki orang lain, berarti kita lagi protes dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak suka dengan karunia yang dimiliki orang lain, berarti kita lagi protes dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi memprotes pemberinya. Kita lagi nggak suka dengan Allahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu syukur tidak sebatas mensyukuri yang kita miliki, tapi syukur juga mensyukuri pemberian Allah kepada orang lain, mensyukuri karunia-karunia Allah kepada orang lain. Makanya saya katakan, kalau berlomba untuk urusan dunia itu kecil, nilainya nggak ada. Celupkan air ke dalam gelas, angkat sedikit, tetesan pertamanya dunia. Cuman segitu nilainya. Ya, dunia itu seperti bayangan. Kalau antum kejar-kejar, capek, nggak akan ketangkap. Ayo silahkan kejar bayangan, pulang di sini kejar tuh terus. Ya, capek antum. Caranya berbalik dari bayangan, maka bayangan akan mengikuti anda. Cari akhirat, anda tidak akan ketinggalan dunia. Ya. Silahkan cek orang-orang dulu, mereka penghafal Quran, ahli hadis, tapi ahli matematika juga, ahli fisika, ahli kimia, ahli macam-macam. Coba lihat kendaraan antum sebelum masuk ke dalam bulan-bulan ini. Dari sekian hidup antum dititipkan kendaraan, berapa kali antum gunakan untuk ibadah? Dan itu akan ditanya. Tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Antum akan ditanya setiap tetes nikmat yang antum dapati. Itu titipan. Berapa banyak digunakan untuk ibadah? Ya baniya, wahai anak-anak, ta'allamul ilm. Belajarlah ilmu agama yang benar. Waqtuhu haqqah. Dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sighara qaumin. Kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil, fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wa saw'ata hal fid dunya akbah min syaikhin jahil. Dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh, tidak mengerti agamanya?
Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aitum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang